Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, ini menarik sekali begitu ya. Jokowi lepaskan Ganjar, loncat dukung penuh Prabowo. Benarkah seperti itu? Begitu? Ada apa begitu ya? Jangan-jangan ya, saya lihat bahwa walaupun Pak Jokowi melihat ya sudah di-endorse oleh Pak Prabowo sudah di-endorse oleh Pak Jokowi, tapi hatinya tetap kepada Pak Ganjar. Saya rasa seperti itu begitu. Jadi kenapa hari-hari ini begitu kan banyak sekali polarisasi yang dibangun kepada siapapun begitu ya. Tetapi kalau kita melihat benarkah Jokowi akan lepas Ganjar begitu ya. Tetapi kalau kita melihat bisa saja di musrah kembali, di musrah kemarin ya, bisa saja seperti itu. Banyak yang kecewa, banyak yang menunggu siapa sosok pilihan Pak Jokowi begitu ya. Tetapi kalau hatinya kepada Pak Ganjar yang diucapkan Pak Prabowo bisa saja terjadi begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya, Jokowi lepaskan Ganjar, loncat dukung penuh Prabowo. Ini banyak sekali pro dan kontra ini. Bodoh amat ya. Yang jelas ya akan merasakan hasil kejahatan pada bangsa ini. Apa maksudnya ya? Woi, petugas partai sudah berani melawan yang memberi tugas. Pak D ya, dan Om Bowo petugas partai Bisan ya, ini banyak sekali ya. Dalam hal ini ya yang namanya partai itu adalah yang namanya kader itu adalah petugas partai. Ada muncul spekulasi. Tapi Anies Baswedan berbeda, itu pelayan rakyat, pelayan masyarakat, petugas masyarakat begitu, bukan petugas partai begitu ya. Ini emak beserta penasihat-penasihat berpolitiknya tentu sudah punya kalkulasi ya. Kalau ada keinginan ya Pak D lebih condong ke Om Bowo. Sungguh dilematis ya. Bahkan dan lucunya 08 dipersepsikan gagah, pinter, berani, masih berbuai dengan rayuan dari yang katanya pemilik ijazah. Ini Jokowisme ini banyak sekali ya pro dan kontra begitu kan. Ini partisannya Jokowi mengurus peradaban demokrasi bernegara. Ya, saya kira banyak pendukung-pendukung Pak Jokowi juga pindah kepada Anies Baswedan begitu ya. Akhirnya hubungan majikan dengan kacung. Apa maksudnya ini ya? Jokowi itu pinter ya, dia sengaja berdiri di atas dua kaki, punya dua jago biar aman setelah lengser. Bisa saja seperti itu begitu. Tapi peran penting itu setelah lengser itu kecil sekali begitu kan. Tergantung pemerintah kita begitu. Pemerintahan kita begitu, siapa calonnya yang sudah terpilih, dia pasti akan berubah-ubah karena dia punya strategi masing-masing begitu ya. Bahkan ini ke sana sepertinya cari perlindungan. Apa maksudnya ini ya? Meninggalkan legasi yang buruk ya, terus kemudian berpolitik di negara ini tidak untuk ditiru sebagai bagi generasi penerus. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu ya. Nggak punya malu dan embeling, ini telat ini. Wis mulai pada jualan kecap nggak ada yang benar. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu ya. Tetapi kita lihat bahwa perkembangan politik hari ini apakah ada begitu kan ketika pendukung Pak Jokowi kemarin di Musrah berkumpul di situ di Senayan begitu, di GBK begitu ya. Terus kemudian banyak yang berspekulasi begitu ya. Apakah ini didukung atau tidak begitu kan Pak Prabowo ini? Kan bisa saja seperti itu begitu, sah-sah aja dalam demokrasi begitu kan. Kan begitu banyak demokrasi hari ini. Tapi mari baca komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya, Jokowi lepaskan Ganjar, loncat dukung penuh Prabowo. Benarkah seperti itu begitu ya? Ini dikutip dari Fusilat News ya, membaca judul tulisan ini apa sesuatu yang mustahil ya. Berangkat dari dalil Anda dalam berpolitik, tidak ada kawan yang sejati ya, adalah kepentingan yang sama. Itu adalah dalil lain, tak ada yang tak mungkin dalam berpolitik. Kata kerennya adalah the art of possible ya. Artinya bisa saja itu terjadi begitu ya. Karena politik kita dinamis begitu. Siapa yang sebenarnya yang kemudian yang didukung oleh Pak Jokowi begitu kan. Saya sering mengatakan bahwa ketika Pak Jokowi main dua kaki, saya rasa tidak baik begitu ya. Lebih baik ya Pak Jokowi itu ya netral, menjaga marwah setelah lengser nanti begitu ya. Tetap dihormati oleh masyarakat begitu. Jadi apa alasan Jokowi pindah rel dukungan? Nah ini yang penting supaya tidak menduga-duga tanpa alasan. Disinilah seninya menganalisa aktivitas politik. Harus jauh melampaui angan-angan karena politik adalah seni ya, mengelola berbagai kemungkinan itu terjadi. Ya bisa saja itu terjadi begitu.
Mari kita berkontemplasi sejenak ya. Saat Ganjar Pranowo ditetapkan sebagai capres di 2024 oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, maka otomatis masih partai ya, mesin partai bergerak sebagaimana mestinya. Mekanisme partai dijalankan menurut manual ADART partai. Pilot partai sudah diberi ya quote book atau yang kemudian menjadi fake plan road atau politik kemenangan Ganjar. Jaket politik PDIP kepada Pak Ganjar tertera sebagai petugas partai. Inilah yang harus dibaca oleh Jokowi ya, bahwa petugas partai adalah terikat kepada komitmen kepada partainya. Arahan partai lebih penting daripada Pak Jokowi yang kelak statusnya sebagai warga biasa, yang biasa-biasa aja, nothing special ya. Bob berdiri dari kader PDIP ya, Trimedia Masinton ya, Trimedia dan Masinton. Terhadap Ganjar saat nyeleneh sendiri ya ingin nyapres ya adalah brigade yang akan kemudian merumuskan bagaimana sikap partai kepada Pak Ganjar selaku petugas partai. Aturan akan lebih ketat berdasarkan pengamalan ya apa yang terjadi dari Jokowi yang ditetapkan juga sebagai petugas partai. Petugas partai Jokowi dinilai nakal begitu ya. Bahkan berangkat dari ini ya, dari peta seperti di atas tentu kita juga yakin ya terpikirkan juga oleh Jokowi ya paham berbagai kemungkinan yang akan terjadi. Karena itu Musrah adalah alat gerakan menempatkan seolah-olah power rakyat ya kepada diri Jokowi. Sekalipun gerakan Musrah itu atas namakan dan berdemokrasi tetap ya tidak mempunyai legitimasi karena bertentangan dengan konstitusi dan hukum yang ada. Yaitu soal capres dan cawapres adalah kewenangan mutlak dari partai-partai PT 20%. Bahkan dari partai-partai tersebut sudah mengantongi nama-nama capres dan cawapres yang didapat melalui mekanisme partainya masing-masing. Bahkan Musrah adalah proyek yang sekaligus menjelaskan ya siapa Jokowi dan tidak memiliki kekuatan politik. Musrah bisa terbentuk karena fasilitas kekuasaan. Ya bisa saja seperti itu begitu. Lalu mengapa Jokowi melirik Prabowo? Nah ini yang menarik kita bicarakan. Jadi sinyalmen ya bahwa Jokowi mulai terpikat mengualkan Prabowo sebagai presiden di 2024 bukan isapan jempol. Ya basa-basi politik Jokowi kepada Prabowo adalah saat beliau menyampaikan bahwa Pilpres 2024 adalah giliran Prabowo. Dinyatakan secara terbuka bisa saja bagi Jokowi statement ini sebagai basa-basi, tetapi bagi Prabowo ditangkap sebagai dukungan atau kekuasaan. Bahkan dia mengatakan begini, pengalaman Prabowo itu ikut kontestasi presiden tak dimiliki oleh capres lain. Inilah yang belakangan manuver Prabowo terlihat strategis mengumpulkan tokoh-tokoh penting purnawirawan TNI berkunjung kediaman mantan-mantan jenderal adalah investasi emosional untuk mendulang dukungan dan meredam resistensi. Ini pendekatan spirit di korps yang kuat ya. Bahkan ya sisi lain soal Ganjar Pranowo yang terus gencar ya dipopulerkan oleh survei-survei yaitu karena semakin mengemuka Ganjar penyuka video porno. Jawa Tengah provinsi termiskin tidak punya prestasi memberi isyarat elektabilitas real Ganjar ya kepada posisi yang terbawah. Dan bahkan dia mengatakan menjadi sangat logis bila kemudian Jokowi berpikir bahwa bila GP jadi presiden, maka komando ada pada Ketum Megawati. Sebaliknya bila Prabowo berhasil menjadi presiden, maka keputusan akan pada otoritas dirinya. Di sini wajar bila Jokowi ya bimbang ketika GP menjadi presiden. Hubungan Jokowi dan Megawati terbaca ketika Presiden Jokowi menghadap ya Ketua Umum PDIP Megawati. Diadukan menghadap ketuanya Megawati memposisikan Jokowi sebagai petugas partai. Bahkan ya lebih lanjut dia mengatakan kemudian menjadi faham isi amplop yang disampaikan sebagai hasil musrah kepada Jokowi itu ya walau ditulis sejumlah nama-nama yang beredar selama ini ya minus Anies Baswedan, Prabowo diberi stabilo tebal. Ini gayung bersambut dengan puji-puji Prabowo sebagai Prabowo ya kepada Jokowi. Tetapi kesimpulan lain ya gerakan Jokowi dalam turut serta mewarnai pencapresan di 2024 adalah potret ya kerisauan dirinya akan post power ya syndrome. Lebih dari itu tuntutan rasa keadilan dari mereka yang telah menjadi korban ya ketidakadilan saat keputusan tetap berpeluang untuk revenge secara hukum ya. Pantas kalau anaknya Gibran kemudian meminta bapaknya pulang ke Solo. Artinya apa? Kalau kita melihat peristiwa ini sangat menarik begitu kan. Ini tulisan Ali Sarif ya, saya kutip begitu. Ini menarik begitu ya untuk kita baca begitu ya. Ya bisa saja begitu Jokowi lepas
lepaskan Ganjar, loncat ke dukung penuh Prabowo. Karena Pak Prabowo itu bisa mengontrol semua koalisi dari partai-partai yang ada begitu. Seperti KIB dan sebagainya. Kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Ho dari Podcast Rakyat ini, karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Ho dari Podcast Rakyat ini.